Hai semuanya, kenalin aku Maudy Amanda Syafira, dipanggil Maudy dari Ilmu Komunikasi UI 2018. Jangan lupa ya nonton channel The Guru Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Guru Sejarah. Hari ini kita bahas latihan 4 UTBK Sejarah. Setelah 1, 2, 3 kemarin ya rame ya. Sekarang yang keempatnya. Soal UTBK 2019 berjumlah 20 soal dan harus selesai dalam waktu 18 menit. UTBK 2021 waktunya jadi 22,5 menit. Jumlah soal belum diumumkan. Bagi yang mau mendownload soal, linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal klik link di deskripsi ya. Tinggal klik, gampang, langsung ada nanti di description box. Latihan 4 UTBK Sejarah, channel The Guru Sejarah. Mari kita bahas. Mohon maaf, saya masih cosplay Siska Kohel. Kenapa saya mau cosplay Siska Kohel? Karena saya ingin kaya raya juga dong. Salah satu sumber primer dalam meneliti sejarah kerajaan Majapahit adalah A. Prasasti Kedu, B. Prasasti Pucangan, C. Prasasti Nalanda, D. Kitab Sutasoma, E. Kitab Nagara Kertagama. Jawabannya apa? Bias lagi. Nah, jadi teman-teman ada namanya salah satu sumber primer. Nah, sumber primer itu apa? Jadi, sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang berasal dari manusia yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan. Bisa jadi sumbernya adalah duplikasi aslinya, namun yang terpenting adalah isi atau konten dari sumber tersebut. Jadi kalau sumber primer itu adalah sumber yang sejaman. Kita lihat nih satu-satu ya. Prasasti Kedu itu ngomongin Mataram Kuno, Pucangan dari Kahuripan, Nalanda Balaputra Dewa, Kitab Sutasoma itu ngomongin Majapahit. Tapi kalau Kitab Sutasoma itu kan dia menceritakan Pangeran Sutasoma, yang mana Pangeran Sutasoma itu nggak ada gitu, itu cuman rekaan dari imputan tular. Nah kalau Negara Kertagama dianggap paling real dan dia asli sesuai dengan kenyataannya, makanya itu adalah sumber primer dari Kerajaan Majapahit. Negara Kertagama itu menceritakan tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk pada saat itu. Jadi nomor 1 E. Kita lanjut nomor 2. Bangsa Drapida karena memiliki penampilan yang berhidung pesek serta bertubuh pendek dan besar maka dijuluki sebagai apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kalau Anasah itu adalah jawabannya. Anasah itu jawabannya. Kalau Asur itu Assyria, kalau Lembak itu suku Bengkulu, Nubia itu di Sudan, Zulu itu di Afrika Selatan. Kok Anasah sih? Apa itu? Jadi gini teman-teman, kita tahu kan ya bahwa agama Hindu itu tumbuh di India bersamaan dengan kedatangan bangsa Arya yang kulitnya putih, badannya tinggi, jarangkung, rancung. Datang kemana? Ke tempat tinggal bangsa Dravida, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa, atau kita sebut juga sebagai peradaban lembah sungai Indus. Melalui apa? Melalui Celah Haibar pada 2000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Dan mendesak bangsa Dravida yang mana penduduk asli atau disebut juga sebagai Anasah yang artinya hidungnya pesek sebagai suku bangsa asli yang telah mendiami daerah tersebut. Kalau saya ya nganggapnya tuh Anasah, nos tuh ikan hidung ya. Anasah, anos berarti tidak berhidung gitu. Disebutnya tuh kayak gitu. Mirip-mirip sih bahasanya ya. Kalau bahasa tuh emang ada kemiripan. Jadi nomor 2 jawabannya A. Nomor 3, datangnya budaya budak di Indonesia lebih awal apabila dibandingkan dengan budaya Hindu. Nah, hal tersebut tuh dibuktikan berdasarkan ada bukti arkeologi. Apakah itu? Apakah A. Candi Buddha di Muara Takus? Apakah B. Prasasti Batu Tulis di Bogor? Apakah C. Arca Buddha di Pangkara? D. Prasasti Yupa? Atau E. Arca Buddha di Candi Borobudur? Jadi gini teman-teman, ada namanya Arca Buddha di Pangkara atau Buddha Sempaga. Itu adalah Arca Buddha tertua di Indonesia, berasal dari abad kedua Masehi. Jadi kalau dibandingkan dengan bukti tertua Hindu di Indonesia, itu jauh. Kalau prasasti tertua Hindu di Indonesia adalah Prasasti Kutai atau Yupa ini. Abad keberapa dia? Ini adalah abad keempat Masehi. Jadi beda sekitar 200 tahun antara Hindu dan Buddha. Kalau dilihat dari arcanya, bukti arkeologi gitu. Ya kalau ditanya Hindu tertua ya Kutai, Prasasti Kutai. Kalau Buddha tertua, Arca Buddha di Pangkara. Gitu aja, oke? Jadi nanti bisa tuh pertanyaannya dirubah-rubah. Lanjut nomor 4. Upacara Pratyastoma dimaksudkan untuk apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Kita bahas dulu ya sedikit apa itu Pratyastoma. Upacara Pratyastoma adalah upacara penyucian diri di dalam agama Hindu. Sebelumnya, seseorang masuk dalam agama Hindu, dia harus pratyastoma dulu.
biar dia bisa menjadi anggota suatu kasta gitu. Jadi Pratyastoma itu adalah upacara penyucian, sederhananya adalah upacara penyucian. Nah, jadi jawabannya apa dong? Apa? Ih, pinter sekali. Jadi benar jawabannya adalah cacing. Lanjut nomor 5. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia yang sekarang menjadi salah satu busana khas dari masyarakat Timur Tengah. Kalian tahu kan ya Mesopotamia di mana? Mesopotamia itu adalah di lembah Sungai Efrat dan Tigris yang sekarang adanya di Irak. Arab kan ya, Timur Tengah. Nah, mana nih peradabannya? Nih, jadi ada namanya kaftan, teman-teman. Kaftan itu adalah jenis pakaian longgar dan nyaman. Dia adalah warisan dari peradaban Mesopotamia. Nah, ini adalah masyarakat pakaian khas dari masyarakat Timur Tengah hingga saat ini. Ini bentuknya kayak gini nih, kaftan. Ada yang cowok, ada yang cewek ya. Kalau cewek-cewek anak Jaksel tuh ya, Jakarta Selatan, kalau buka bersama tuh pada pakai kaftan tuh, keren-keren ya. Tapi dulu sebelum pandemi ya. Nah, jadi jawabannya kalau abaya mah kayak gini, kalau gamis kayak gini, niqab dan tob kayak gini. Jadi sebenarnya abaya, gamis, tob itu tuh dia adalah transformasi, perubahan, metamorfosis. Asik, gayanya gue kayak orang IPA aja ya. Nah, itu adalah dari metamorfosis dari kaftan gitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bebek ya, nomor 5. Lanjut nomor 6. Tujuan dikeluarkannya deklarasi Juanda itu apa? Jadi teman-teman, ada namanya deklarasi Juanda nih. Nah, ngapain Bapak Perdana Menteri Juanda pada saat itu mengeluarkan deklarasinya, buat apa? Jadi deklarasi Juanda itu dicetuskan pada tanggal 13 Desember 57 oleh Perdana Menteri Indonesia namanya Juanda Kartawijaya. Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan wilayah NKRI. Nih kayak gini teman-teman. Ini kan laut ya. Nih, ini teh laut. Kemana sih hurufnya? Oh, hurufnya ini. Nah, ini teh laut kan? Ini laut. Nah, dulu mah batasnya tuh cuma segini doang nih, dikit, cuma 3 km. Nah, segini doang. Sedangkan laut-laut antar pulau ini, ini yang tadi saya merahin ini adalah laut punyanya internasional. Laut punyanya internasional, bukan punya Indonesia. Kalau punya Indonesia mah dari pantai ke sana doang, ke pinggirnya doang. Jadi kalau laut antar pulaunya bukan laut Indonesia. Nah, Indonesia nggak terima kalau kayak gitu. Akhirnya dicetuskanlah deklarasi Juanda. Jadi menyatakan bahwa laut antar pulau di Indonesia pun adalah wilayah Indonesia gitu. Karena Indonesia adalah wilayah kepulauan, bukan laut internasional, jangan seenaknya gitu. Intinya dari deklarasi Juanda. Jadi jawaban paling benarnya adalah yang A. Gitu, nomor 6 ya. Gampang kan? Gampang dong. Kita lanjut nomor 7. Cold War atau Perang Dingin adalah istilah yang menggambarkan hubungan yang terjadi antara negara blok barat dan blok timur pada sekitar tahun 1947 yang diperkenalkan pertama kali oleh siapa? Oke, kita jelasin dulu sedikit ya. Ada namanya George Orwell, dia yang bikin novel 1984 tuh, bagus tuh novelnya, baca lah ya. George Orwell menggunakan istilah Perang Dingin sebagai istilah umum dalam esainya. Jadi dia menggunakan Cold War itu sebagai istilah umum aja. Di bukunya ada You and the Atomic Bomb, 19 Oktober 1945. Sorry, bukan buku tapi esai ya, artikel. 19 Oktober 1945, dia George Orwell, tapi bukan ngomongin tentang perang dinginnya ya. Bernard Baruch, seorang ahli keuangan Amerika dan penasihat presiden, menggunakan istilah perang dingin dalam pidato di South Carolina pada tanggal 16 April 1947. Tapi ini pun dia bukan ngebahas tentang bahwa Cold War itu masalah antara Amerika dengan Uni Soviet. Walaupun dibahas sedikit gitu, tapi nggak terlalu mendalam. Yang menulis mendalam adalah si Walter Lippmann nih. Walter tapi manusia bibir, Lippmann, iya. Seorang reporter dan kolumnis surat kabar menjabarkan penjelasan panjang lebar mengenai Perang Dingin dalam bukunya yang berjudul The Cold War. Dia tulis tahun 1947, jadi jawabannya adalah yang D ya. Tapi kalau secara urutan, yaitu tadi ada George Orwell, ada Bernard Baruch, ada Walter Lippmann. Mereka lah yang memperkenalkan istilah Perang Dingin. Tapi kalau Perang Dingin secara yang kita ketahui tentang perselisihan baru dikemukakan oleh si Walter Lippmann ini. Kalau George Marshall, dia tuh yang membuat Marshall Plan. Kalian tahu ya Marshall Plan yang perekonomian itu. Kemudian ada Truman, doktrin Truman, Winston Churchill, dan F.D. Roosevelt. Oke, lanjut nomor 8. Tujuan pelaksanaan deklarasi ekonomi ketika masa demokrasi terpimpin adalah, oke, saya jelasin dulu nih ya.
Jadi ada namanya deklarasi ekonomi atau dikenal juga dengan namanya dekon. Dekon ini adalah upaya yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin untuk memperbaiki perekonomian. Karena pada masa demokrasi terpimpin itu ekonomi kita makin terpuruk tuh. Nah, jadi pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perkembangan ekonomi secara menyeluruh, namanya Deklarasi Ekonomi dari Bapak Presiden Soekarno. Tujuannya dibentuk Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Bahkan inflasi di Indonesia pas masa demokrasi terpimpin mencapai 650%. Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan, tetap gitu-gitu aja. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Kacau akhirnya perekonomian kita pas masa demokrasi terpimpin. Pada deklarasi ekonomi atau dekon ini niatnya adalah Indonesia agar lebih cinta pada produk dalam negeri dan lain sebagainya, tapi gagal gitu. Jadi kalau ditanya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk yang E ini ya. Tujuannya yang E. Kalau ditanya tujuannya, kalau untuk kerugian dari pelaksanaan proyek mercusuar mah nggak ada. Mengurangi inflasi akibat terlalu banyak uang beredar, itu deflasi ada tuh. Menggiatkan masyarakat dalam rangka mengisi kas negara, itu dilakukan pas Indonesia belum merdeka, bahkan belum merdeka, baru merdeka ya. Pernah kita pinjam uang ke rakyat kita sendiri. Membentuk sistem ekonomi nasional yang DEMA itu adalah ekonomi benteng, itu yang dibuat oleh bapaknya Prabowo ya, Sumitro Jaya Hadikusumo. Jadi 8E. Kita lanjut nomor 9. Pada masa demokrasi liberal terjadi silih ganti kabinet. Perdana Menteri yang berasal dari Partai Masyumi adalah apakah A, B, C, D, atau E? Nih, kabinet masa demokrasi liberal itu cuma 7 teman-teman, gampang kok ngapalnya. Nih ada singkatannya, nasi Willy buat Juan. Kalian bisa tonton lagi di channel saya, ada tuh materi demokrasi liberal. 1, nah itu adalah kabinet Natsir, Si itu kabinet Sukiman, Wil itu Wilopo, Li-nya ini adalah Ali Sastroamidjojo yang pertama, Bu-nya adalah Burhanuddin Harahap, AT-nya adalah Ali Sastroamidjojo yang kedua, Juan-nya adalah kabinet Juanda. Nah, yang ditanya adalah mana nih yang bukan Masyumi? Kalau Natsir itu adalah Masyumi, Sukiman juga Masyumi, Wilopo itu adalah dari PNI, Ali Sastroamidjojo itu PNI, Masyumi, Burhanuddin Harahap dari Masyumi juga, kabinet Ali Sastroamidjojo PNI. Belum lewat dong. Nah, jadi jawabannya apa nih kalian teman-teman, menurut kalian? Apa? Betul. Jawabannya adalah kabinet siapa yang bukan dari Perdana Menteri yang berasal dari Partai Masyumi adalah mana? Wilopo Masyumi ya. Betul, Wilopo yang Masyumi. Wilopo PNI dong, salah dong. Dasar saya. Ini salah. Ini dia kan PNI. Suwiryo PNI juga. Juanda dia bukan Masyumi ya, bukan PNI juga. Mana nih yang Masyumi? Adalah Burhanuddin Harahap. Jadi jawabannya ini yang benar ya. Sorry, ini adalah yang berasal dari Masyumi. Sisanya itu PNI semua. Kita lanjut ke nomor 10. Berikut ini adalah provinsi yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 19 Agustus 1945, kecuali apakah A, B, C, D, atau E. 8 provinsi hasil sidang PPKI kedua. Ini ada singkatannya, kalian juga bisa nonton di channel saya yang ngebahas tentang awal Indonesia Proklamasi. Singkatannya Jamal Sukasuke. Jamal Sukasuke itu Ja-nya ada 3 ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Malnya itu adalah provinsi, salah ini Sunya Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Wah, ini ketuker nih. Ini harusnya yang malnya ini yang keempat nih. Gimana sih? Ini nomor 4 ya harusnya. Jadi Jamal Sukasuke, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Sunda Kecil. Kayak gitu ya. Jadi yang nggak masuk yang mana dong teman-teman? Berikut ada provinsi yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 19, kecuali nggak ada. Provinsi Jawa nggak ada, adanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi yang ini nggak ada. Gitu ya. Lanjut, nomor 10A. 11. Semenanjung Yucatan adalah peradaban kuno yang berada di benua apa?
Jadi semenanjung Yucatan di tenggara Meksiko memisahkan Laut Karibia dari Teluk Meksiko dengan pantai utara terusan Yucatan. Semenanjung ini terletak di sebelah timur tanah genting Tehuantepec, sebuah partisi geografis barat laut yang memisahkan wilayah Amerika Tengah dan Amerika Utara. Nah ini tuh, si semenanjung Yucatan ini dia adalah tempat tinggal bangsa Maya dulunya tuh, peradaban kuno bangsa Maya. Jadi adanya yang D ya jawabannya ya. Kalau Eropa mah semenanjung Yunani ya ada ya. Gitu. Ini mah ketahuan banget kok jawabannya. 11D. 12. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan masa Presiden Megawati tahun 2002 yang terkait dengan penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah apa? Apakah A. mengadili para pengemplang dana BLBI, membentuk KPK, membuarkan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, membentuk KPKN, membentuk TPPK. Yang mana yang jawabannya? Jadi pas masa Presiden Megawati Soekarno Putri, dia memimpin dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 ya. Dia menjadi presiden karena menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengsarkan oleh MPR. Sebelumnya Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Kebijakan Megawati antara lain dia membentuk kabinet gotong royong, privatisasi BUMN atau menjual BUMN ya, salah satu yang dijual adalah Indosat, penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, perbaikan kinerja ekspor, pembentukan KPK. Kemudian pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 parpol. Nah yang masuk berarti yang mana? Yang B dong ya, membentuk KPK. Itu pas zamannya Ibu Mega nih, makanya KPK tuh harus kuat, makin kuat gitu. Karena sekarang kan Pak Jokowi juga, Pak Presiden Jokowi dari PDI, yang dimana PDI itu PDI itu dipimpin oleh Ibu Mega gitu. Jadi nomor 12 bebek. Lanjut ke nomor 13. Makna gerakan bawah tanah yang dilakukan para golongan muda pada masa pendudukan Jepang adalah: apakah A. mencari jalan baru, apakah B. memanfaatkan organisasi bentukan Jepang melakukan komunikasi politik, apakah C. melakukan serangan terhadap Jepang melalui organisasi bentukan Jepang, apakah D. menghindari pertentangan fisik dengan tentara Jepang untuk meraih kemerdekaan, apakah E. melakukan perjuangan melalui kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi Indonesia ketika dijajah oleh Jepang, dia melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan 3 cara. Yang pertama adalah jalur kooperatif. Jalur kooperatif itu yang dilakukan dengan dengan masuk ke organisasi-organisasi buatan Jepang ya, yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta dan kawan-kawan. Kemudian bawah tanah ini oleh golongan muda. Perjuangan bawah tanah dimotori oleh golongan muda, mereka tak mau bekerja sama karena Jepang adalah negara fasis. Jadi kalau golongan muda tuh dia pakainya apa? Melakukan kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang, gitu dia tuh. Kemudian ada juga tokoh golongan muda antara lain Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Tan Malaka dan lain-lain. Kemudian ada perlawanan bersenjata. Kalau perlawanan bersenjata salah satunya ada Kiai Haji Jalal Mustafa, kemudian ada Supriyadi. Jadi nomor 13 jawabannya E ya. Lanjut nomor 14, salah satu faktor perlawanan Sisingamangaraja ke-12 melawan Belanda adalah kekhawatiran mengenai apa? Jadi teman-teman, ada latar belakang perlawanan dari Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 ini dia melakukan perlawanan di Sumatera Utara ya, di Medan lah kalau sekarang kita tahu. Ini ada fotonya. Jadi latar belakangnya antara lain pertama adalah upaya kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda, di mana upaya ini dikhawatirkan akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negara yang telah ada secara turun-temurun. Jadi kan Sisingamangaraja itu dia punya kerajaan kan. Nah, takutnya ketika datang budaya baru yaitu Kristen itu akan mengubah semuanya gitu. Kemudian adanya keinginan dari Belanda untuk menguasai seluruh tanah Batak, bahkan tanah Indonesia semuanya pengen dikuasai oleh si Belanda. Di abad 19 kan si Belanda itu melakukan namanya Pax Neerlandica atau penguasaan secara keseluruhan, namanya Pax Neerlandica. Jadi jawaban yang paling benarnya mana nih? Betul, jawabannya yang E ya. Zending itu adalah misionaris atau kristenisasi gitu. 14E. 15. Pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoenkoen, beliau berhasil melakukan apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Ayo, kalian udah mikirnya? Kita bahas.
Jan Pieter Zoon adalah Gubernur Jenderal Wilayah Kongsi Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang keempat dan keenam. Pada masa jabatan pertama ia memerintah pada tahun 1619 sampai 1623 dan untuk masa jabatan yang kedua berlangsung pada tahun 1627 sampai 1629. Nih, si JP Kuhn tuh paling terkenalnya karena apa sih? Dia tuh paling terkenalnya gara-gara dia merebut Jayakarta dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia dan menjadikannya sebagai markas besar VOC. Jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi 15A JP Kuhn ya. Pokoknya kan yang bikin asalnya kan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa ini direbut tuh sama siapa? Sama Fathaillah, dirubah namanya Jayakarta. Jadi Jayakarta direbut sama JP Kuhn, dirubah namanya jadi Batavia. Sekarang jadi Jakarta. 16. Penyebab munculnya perlawanan peta di Blitar dipimpin oleh Suprijadi adalah apa? Apakah A. Jepang mencampuri urusan pemerintah Indonesia? Apakah B. Jepang membuarkan organisasi gerakan pemuda? Apakah C. Jepang menangkap dan memenjarakan tokoh-tokoh pergerakan? Apakah D. Jepang janji untuk segera memberikan kemerdekaan tapi tidak diwujudkan? Ataukah E. Jepang sangat kejam terhadap rakyat menjadi Romusa? Kenapa nih Suprijadi di Blitar melakukan pemberontakan pada tanggal 14 Februari 1945? Tokohnya adalah Suprijadi ya. Latar belakangnya itu pertama gara-gara adanya penderitaan rakyat akibat Romusa. Kemudian yang kedua, para tentara Jepang itu kan ngelatih tentara Indonesia ya. Orang-orang Indonesia dilatih untuk menjadi peta, namanya pembela tanah air, tapi dirasisin. Jadi kesel Suprijadi itu, udah mah rakyat Indonesia sengsara gitu gara-gara Romusa, gara-gara Jepang. Sekarang orang-orang Indonesia yang dilatih dirasisin juga. Akhirnya dilakukanlah pemberontakan peta di Blitar ini dipimpin oleh Suprijadi. Jadi kalau dilihat dari situ jawabannya yang benar adalah yang E ya teman-teman. Gitu. 16E lanjut ke nomor 17. Tokoh penyebar agama Kristen di daerah Tapanuli Utara. Berarti di Medan ya, Sumatera Utara juga ya. Apakah Non Manson, Franciscus Xaverius, Baron van Hove, Valentinus atau Francoistak? Nih, ini dia nih. Penyebar agama Kristen. Penyebar agama Kristen Protestan di antara suku Batak Sumatera Utara yang berasal dari Jerman tapi lebih dikenal di Indonesia. Hasil dari pekerjaannya ialah berdirinya sebuah gereja terbesar di tengah-tengah suku bangsa Batak Toba yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Jadi jawabannya adalah yang Non Manson ya. Non Manson. Kalau Xaverius ini Katolik ya. Katolik. Jadi 17 jawabannya A. 18. Faktor utama penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie pada sidang umum MPR tahun 99 adalah masalah apa? Apakah korupsi, Timur Timur, pemilu, difungsi ABRI, atau ekonomi? Jadi ada namanya presiden kita ya, Bapak B.J. Habibie, keren banget dia. Dia adalah presiden ketiga Republik Indonesia. Dia memimpin 21 Mei 1998. Ini harusnya ada koma dulu ya. Nanti nggak enak dibacanya. 21 Mei 98 sampai 20 Oktober 1999. Sebentar saja ya. Nah, penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie terjadi pada sidang istimewa MPR tahun 99. Setelah mengadakan voting yang hasilnya adalah 355 anggota menolak, 322 anggota menerima, 9 suara abstain, 4 suara dinyatakan tidak sah. Faktor yang dianggap sebagai kegagalan Habibie ada dua katanya. Yang pertama, dia tidak mengusut jumlah harta kekayaan Presiden Soeharto, dan yang kedua adalah memberikan otonomi pada Timor Timur hingga akhirnya Timor Timur lepas dari Indonesia. Jadi jawabannya adalah naon coy, jawaban anak bebek dong. Masalah Timor Timur. Kok nggak masalah korupsi kan? Presiden Soeharto korupsi gitu. Ya tapi kan pada saat itu yang lebih ditekankan adalah masalah Timor Timurnya. 19. Pemilihan presiden pertama kali di Indonesia dilakukan oleh siapa? Apakah rakyat langsung, DPR, DPD, MPR, atau PPKI? Jadi kita kan punya presiden NKRI ada 7 ya teman-teman ya. Pertama Soekarno, dia dipilih oleh PPKI. Kedua Soeharto, dia dipilih oleh MPR. Ketiga B.J. Habibie, dia menggantikan presiden karena sebelumnya ia menjabat sebagai wapres. Jadi kan Soeharto presidennya mengundurkan diri, B.J. Habibie naik gitu kan. Kemudian yang keempat Abdurrahman Wahid, dia dipilih oleh MPR juga. Megawati, dia menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, karena pada saat itu Megawati menjadi wapresnya. Naiklah Megawati. Kemudian keenam Susilo Bambang Yudhoyono, itu dia dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketujuh Joko Widodo, dia dipilih langsung oleh rakyat. Jadi jawabannya apa ini guys? Nomor 19, betul. PPKI ya teman-teman, mantap.
20. Apa yang dimaksud dengan Perang Malvinas? Ada yang pernah dengar Perang Malvinas? Apakah A, B, C, D, atau E? Nih, ada Perang Malvinas teman-teman, atau disebut juga sebagai Perang Falkland. Jadi, ini adalah perang antara Argentina dan Inggris dalam perebutan wilayah Falkland namanya. Orang Argentina menyebut Kepulauan Falkland itu sebagai Malvinas. Tanggalnya kapan peperangan itu? Tanggal 2 April 82 sampai 14 Juni 82. Lokasinya Kepulauan Falkland atau Kepulauan Malvinas tadi ya. Hasilnya Britania menang, Inggris menang, Argentinanya kalah. Kepulauan Falkland jadinya punya Inggris. Jadi Argentina tuh ngerasa Malvinas itu sebagai pulaunya dia karena wilayahnya dekat dengan Argentina. Tapi kata Inggris, ini wilayah kekuasaan Inggris, dari zaman dulu dikuasai oleh Inggris. Peranglah mereka. Yang menang adalah, betul, yang menang adalah Inggris. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat yang B. Yang B, perang saudara di Amerika Serikat, itu mah Civil War. Yang C, perang antara Israel dan negara-negara Arab, namanya perang Yom Kippur. Yang D, ini mah perang Yugoslavia dong. Yang E, ya perang Darfur. Kalau ada nama perang ya, ada perang tuh biasanya namanya nama wilayah gitu teman-teman. Lanjut, udah dong ya, 20 soal doang kok. Habis deh, tamat deh. Pokoknya kalian baca-baca terus lah pokoknya ya teman-teman ya. Baca lagi, pahami lagi, pelajari lagi. Saya yakin kalian bisa kok semuanya. Pokoknya terima kasih semuanya bagi yang telah menonton channel The Guru Sejarah ini. Bahkan ada yang komen, ada yang bantu-bantu ya. Cek channel tuh, terima kasih Cek channel yang membantu mempublikasikan juga. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Dan yang pasti kalian yang nonton ini semoga pada masuk PTN. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dulu dari saya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus semuanya.